Contohnya, seandainya Tuhan membuat batu yang sangat besar sehingga Tuhan itu tidak kuat mengangkatnya. Bagaimana pemikiran seperti itu? Apakah dianggap benar atau bagaimana? Yang mempunyai ta'alluq, ada yang tidak. Ada yang ta'alluqnya itu pada semua wajibat, mustahilat dan mungkinat. Ada yang mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Majelis Musyawarah Qutbuddiniyah M2KD akan mendatangkan pembicaraan yang cukup menarik dan juga mendatangkan pemateri yang cukup mumpuni. Bagaimana kabarnya Ustaz Wasil? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan? Insya Allah siap. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami datangkan membahas tentang beberapa pemahaman manusia yang seolah nanti akan tidak selaras dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, karena ketika sudah seperti itu nanti akan menimbulkan beberapa golongan-golongan yang tidak diinginkan karena memang pemahaman mereka tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya ada suatu golongan yang menganggap bahwa pergerakan manusia ini bukan dari Tuhan atau bahkan dari kudrahnya masing-masing. Bagaimana Ustadz menanggapi permasalahan seperti ini? Apakah pemahaman seperti itu benar atau mungkin bagaimana? Oke. Sebelum kami menjawab terkait ataupun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa pendapat yang sebetulnya membahas tentang permasalahan ini. Jadi dalam istilah sekte itu ada Mu'tazilah, ada Jabriyah yang tentunya sangat tidak sependapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Dalam pendapat Mu'tazilah mengenai pertanyaan tersebut bahwa yang menggerakkan manusia ini adalah manusianya tersebut, sehingga Tuhan itu tidak mempunyai semacam otoritas untuk menggerakkannya. Itu merupakan pendapat Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat Jabriyah. Pendapat Jabriyah itu annalil abdi la kasbalahu aslan, katanya, bahwa hamba itu tidak mempunyai kehendak sama sekali, tidak mempunyai kasbuh. Kasbuh itu kalau bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ikhtiar lah ya. Jadi pendapat keduanya ini sama-sama bertolak belakang. Mu'tazilah mengatakan bahwa yang menggerakkan itu adalah manusianya sendiri, tetapi kalau Jabriyah itu Tuhan semata. Ya. Nah, tetapi ada yang seolah-olah moderatlah menengah-nengahi dalam permasalahan ini, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh ya. Bahwa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa af'al ini ataupun bergerak ini memang semuanya dari Tuhan, tetapi ada istilah kasbuhnya. Ya. Kasbuh ini kalau dibahasakan itu ikhtiar. Seseorang itu mempunyai keinginan. Nah, dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, keinginan itu berangkatnya dari manusianya tersebut. Nah, sehingga seseorang itu mempunyai keinginan, tetapi semuanya yang menggerakkan itu adalah Tuhan. Nah, itu pendapat yang mungkin lebih pas dalam permasalahan ini. Jadi meskipun di luar pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memang ada beberapa khilafiyah tentang itu. Yang ya, mana memang ada. Mu'tazilah ini menganggap bahwa kalau yang menggerakkan murni manusia, ya kalau Jabriyah mengatakan bahwa manusia tidak memiliki hak atau apapun dalam menggerakkan badannya. Tapi kan memang Ahlus Sunnah menjadi penengah dalam hal ini, bahwa memang semuanya dari Tuhan, tetapi yang berkehendak atau yang berkeinginan itu adalah manusia, tapi yang mengabulkan adalah Tuhan. Kemudian juga membahas tentang bagaimana tanggapan Ustadz tentang dalam masa kali ini juga banyak pola-pola pemikiran manusia yang seiring berjalannya waktu dan juga semakin kritisnya seseorang masalah penciptaan Tuhan. Terkadang ada beberapa pemikiran nyeleneh yang beranggapan bahwa jika Tuhan berkuasa, maka Tuhan itu juga berkuasa menciptakan sesuatu yang jika seandainya Tuhan itu berbuat tidak berkuasa.
Contohnya, seandainya Tuhan membuat batu yang sangat besar sehingga Tuhan itu tidak kuat mengangkatnya. Bagaimana pemikiran seperti itu? Apakah dianggap benar atau bagaimana? Jadi tentang pertanyaan seperti itu kan ada banyak pembahasan di kitab Asyih Dasuki, kemudian Tufatul Murid, kemudian Hasyatul Baijuri, ala Umil Barahin. Itu dijelaskan bahwa memang yang harus kita pahami pertama adalah dari sifat ini kan ada yang mempunyai ta'alluq, ada yang tidak. Ada yang ta'alluqnya itu pada semua wajibat, mustahilat dan mumkinat. Ada yang mempunyai ta'alluq pada mumkinat saja. Nah, dalam permasalahan kudrat iradat, nah ini kaitannya akan dengan masalah kudrat dan iradat. Dalam masalah kudrat dan iradat, ini oleh ulama ta'alluqnya itu pada mumkinat. Sehingga kalau pada sesuatu yang menjadikan nanti mustahilat ataupun menjadikan itu wajibat, maka itu tidak masuk. Karena itu akan merembet pada kemustahilan, sehingga nanti harus dinegasikan, kan seperti itu. Contoh semisal kudrat Tuhan ataupun iradah Tuhan itu kan ta'alluqnya kepada sesuatu yang mungkinat. Semisal Tuhan menciptakan alam. Nah, menciptakan alam ini kan minal jais, minal mumkinat. Nah, sehingga Tuhan tidak wajib untuk menciptakan alam dan juga tidak mustahil menciptakan alam. Nah, kemudian terkait pertanyaan, apakah Tuhan itu mampu membuat batu besar sehingga Tuhan tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, dalam permasalahan ini kan ketika Tuhan membuat batu, kemudian akan merembet Tuhan itu tidak mampu untuk mengangkatnya, itu kan dalam kudrah itu kan masuk pada kemustahilan. Nah, ini kan sudah menyalahi konsep, karena konsep Tuhan kudrahnya itu ta'alluqnya kepada mungkinat. Nah, sehingga kalau tidak mungkinat, maka itu tidak bisa karena akan merembet kepada kemustahilan. Jadi kalau seandainya Tuhan membuat batu yang besar, kemudian Tuhan tidak mampu untuk mengangkatnya, itu kan mustahil. Nah, sedangkan ta'alluq Tuhan atau kudrah Tuhan ataupun iradah Tuhan itu ta'alluqnya kepada mungkinat. Jadi banyak contoh yang mungkinat sebetulnya. Contoh semisal Tuhan sudah berjanji bahwa nanti akan ada hari akhir. Tuhan sudah berjanji akan ada siksa kubur. Tuhan sudah berjanji akan adanya surga dan neraka. Nah, itu semuanya minat mungkinat. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, jadi pemahaman yang benar itu tentang kudrah Tuhan itu tidak sembarangan ya. Dan jadi, kudrah Tuhan yang bisa itu ketika mengarahnya pada yang mungkinat. Ya, jadi ta'alluqnya kudrah itu kepada mungkinat, bukan kepada mustahilat apalagi wajibat. Oh, mungkin. Terima kasih Ustadz terhadap pemahaman yang sebenarnya sudah lumrah terjadi di masyarakat dan solusi yang baik bagi Ustadz terhadap apa yang telah Ustadz berikan bagi kami, sehingga ketika kami bertemu dengan pemahaman seperti itu tidak terlalu mempercayai, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya pemahaman yang salah dan menyelempeng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wasil Sidki terhadap pemateri, terhadap apa-apa yang telah disampaikan dan solusi bagi kami. Terima kasih. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.